muncul dari negara Taiwan nih. Strawberry itu memiliki karakteristik atau tekstur mudah hancur, sama halnya dengan generasi strawberry ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini teman-teman lagi nonton dan juga dengerin program terbaru dari PRIPM SMA Muhammadiyah 1 Babat, yaitu TWI atau Talk with IPM. Sebelumnya kenalin, aku Julia Cinta Azahra, bisa dipanggil Cinta, dari bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Tentunya di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Di sini aku bareng sama Kak Ayun. Hai Kak Ayun. Hai Kak Cinta. Kak Ayun kenalan dulu dong sama Sobat TWI. Halo Sobat TWI, kenalin nih, aku Intan Dwi Ayunena, bisa dipanggil Ayun. Aku sendiri jadi bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Salam kenal semua. Nah, di TWI pertama ini, aku sama Kak Ayun mau ngebahas topik yang udah dibahas sebenarnya 1 tahun kebelakang ini, teman-teman. Apa sih topiknya? Yaitu mengenai generasi strawberry. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya Kak Ayun diskusi kita kali ini. Baik, silahkan Kak Cinta. Oke, aku punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Ayun. Yang pertama nih, apa sih menurut Kak Ayun nih ya, pengertian atau definisi dari generasi strawberry? Baik, istilah strawberry generation atau yang biasa kita sebut sebagai generasi strawberry ini awal mulanya itu muncul dari negara Taiwan nih. Nah, istilah ini muncul untuk ditujukan kepada generasi yang lahir pada tahun 2000-an. Setelah itu, mengapa diibaratkan sebagai strawberry? Karena strawberry itu memiliki karakteristik atau tekstur mudah hancur, sama halnya dengan generasi strawberry ini. Nah, generasi strawberry ini saat ini tuh dikenal dengan generasi yang memiliki ide-ide dan gagasan yang cemerlang serta kreativitas yang tinggi. Namun, generasi strawberry ini juga memiliki sisi negatif lah umpamanya, yaitu mudah menyerah, putus asa, pesimis akan masa depan, kurang percaya diri kadang. Nah, namun bisa kita lihat dari kata-kata yang keluar setiap harinya gitu. Ada istilah kayak dikit-dikit self healing, dikit-dikit self reward. Nah, itu sering kali kan kita lakukan. Apalagi kalau lagi capek, penat gitu ya. Kalau habis mencapai sesuatu yang umpamanya udah wah banget, pasti kan pengen kayak mau beli ini buat self reward umpamanya gitu kan. Berlagak self reward nih ya. Sebenarnya itu juga termasuk ciri-ciri dari strawberry generation itu tadi. Jadi strawberry generation itu dia itu inovatif, kreatif, namun ada sisi yang dimana dia itu mental health-nya gitu kali ya Kak Ayun ya. Oke. Next Kak Ayun. Kira-kira karena apa sih generasi strawberry itu dinamakan strawberry gitu? Kenapa kok harus strawberry? Karena kita bisa lihat aja ya, bentuk dari buah strawberry. Bentuk dari buah strawberry ini kan visualnya menarik, merah merona dan memiliki bentuk yang unik. Sama halnya dengan generasi ini, inovatif, kreatif, dan juga umpamanya itu memiliki daya kreativitas yang tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Iya, benar banget kan. Nah, diibaratkan begitu ya karena tekstur dari strawberry ini tuh juga mudah rapuh, lembek, dan itu menjadi istilah kalau misalnya generasi ini itu mudah menyerah, cepat putus asa. Maka dari itu kita ibaratkan sebagai strawberry. Iya Kak Ayun, oke. Jadi gitu ya, kayak hampir-hampir mirip lah dengan karakter, dengan ciri-ciri dari visual buah strawberry itu. Ya, betul sekali. Oke, next nih Kak Ayun. Kira-kira penyebab timbulnya gen strawberry itu apa sih?
Oke, sebenarnya banyak ya faktor yang mempengaruhi kenapa strawberry generation ini muncul. Yang pertama, saya akan sebutkan beberapa saja ya. Iya. Yang pertama itu biasanya karena self diagnosis. Jadi kita mendiagnosa diri kita memiliki gangguan mental, habis itu depresi atau em, gangguan psikologi lainnya, namun tidak melibatkan para ahli untuk memvalidasi gangguan tersebut. Oh, jadi kayak Jadi kita- misal di sosial media Iya. berseliweran gitu kan, terus kayak dia ngerasa dirinya sama kayak yang ada di sosmed itu tadi, terus dia ngerasa dirinya tuh kayak gitu gitu ya Kak Ayun. Karena dia merasakan gejala tersebut, jadi dia diagnosa dirinya seperti itu, padahal belum tentu kenyataannya seperti itu. Iya sih, iya. Yang kedua itu bisa jadi karena parenting dari orang tuanya yang cenderung untuk memanjakan anaknya. Itu juga menjadi salah satu faktor mengapa adanya strawberry generation itu tadi. Jadi peran orang tua itu juga sangat berpengaruh ya Kak Ayun. Iya, pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh. Oke, next nih Kak Ayun. Penyebab timbulnya kan tadi udah ya. Lalu ada pesan dari Kak Ayun nih untuk generasi sekarang, atau mungkin Kak Ayun ada tips. Oke, untuk ini aku akan berikan tips untuk kalian supaya nggak jadi generasi strawberry. Yang pertama, kita tuh harus bisa mengembangkan bakat dan minat kita dengan teknologi yang ada. Sekarang udah eranya teknologi. Iya, Apa-apa kita bisa posting ke sosmed, maupun bisa kayak lomba online. Itu juga kan suatu hal yang positif. Apalagi strawberry generation ini kan dikenal dengan ide-idenya yang cemerlang ya Kak Cinta. Iya, bener banget Kak Nah, Ayun. jadi kita tuh bisa memanfaatkan kekreativitasan kita untuk mengaplikasikannya di dunia akademik maupun non akademik lainnya. Terus yang kedua itu kita bisa memanfaatkan kekurangan kita, keterbatasan kita tuh sebagai peluang. Karena apa? Bukan karena kita memiliki keterbatasan kita tidak ingin maju. Justru dengan kita memiliki keterbatasan kita tuh seharusnya lebih bisa mencari peluang. Bagaimana untuk tetap maju, bagaimana untuk kita tetap istilahnya bangkit dari apa iya. yang kita rasakan. Iya, benar. Yang ketiga itu kita bisa lebih bersikap adaptif, baik di lingkungan maupun dengan manusianya. Karena generasi strawberry ini sebenarnya generasi yang bisa melakukan semuanya sendiri istilahnya. Karena kan tadi mempunyai ide-ide yang cemerlang, kreativitas yang tinggi. Iya, benar Jadi banget. dia bisa mengerjakan apapun walaupun hanya dirinya sendiri yang melakukan. Jadi dia tuh merasa tidak membutuhkan orang lain dan tidak ingin melibatkan orang lain dalam melakukan apa yang Iya, dalam inginkan. kehidupannya. Jadi bersosial itu masih sangat perlu gitu loh, Iya. walaupun dia bisa sendirilah istilahnya ya. Iya, karena bagaimanapun kita tuh istilahnya makhluk sosial, tidak luput dari interaksi sosial. Iya. Jadi bagaimanapun kita juga tetap membutuhkan pendekatan terhadap lingkungan. Iya, benar banget itu Kak Ayun. Karena pasti suatu saat kita akan membutuhkan ya. Iya, betul sekali. Benar. Nah, itu aja sih pertanyaan yang ada nih Kak Ayun. Oke, terima kasih buat Kak Ayun yang udah menyempatkan waktunya ngobrol berdiskusi santai gini ya. Oke. Oh iya, by the way, TWI ini ada jargonnya loh Kak Ayun. Wah, apa tuh? Gini, TWI aktif, kreatif, never out. Ayo kita bareng-bareng ya Kak Ayun. Oke, gak sabar nih Kak Cinta. TWI aktif, kreatif, never out. Itu tadi diskusi aku sama Kak Yun mengenai generasi strawberry. Sobat TWI, jangan lupa pantengin terus nih Instagram ataupun sosial media lainnya IPM Muhibah karena akan ada TWI selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.